sudah memberikan hasil dulu. Enggak kan yang statement Pak Mahfud, jangan tanya saya, tanya Pak Mahfud maksudnya apa Pak? Kalau saya menafsirkan pernyataannya dulu, saya khawatir salah. Ada upaya antisipasi mencegah potensi. Kalau itu kan dari waktu ke waktu kita lakukan, misalkan pemilu 2019 kita KPU membuat situng sistem simulasi penghitungan suara, dan nanti akan kita ubah menjadi sistem informasi rekapitulasi hasil suara yang sudah kita praktekkan di Pilkada 2020, dan nanti akan kita adopsi untuk pemilu 2024. Intinya bahwa kalau situng itu kan begini ya, ada formulir yang ukurannya plano, itu untuk mengadministrasikan hasil penghitungan suara, dan dari plano itu disalin ke dalam formulir C1 waktu itu istilahnya, yang ukurannya folio. Yang namanya menyalin dengan beban kerja yang begitu berat sangat mungkin salah hitung, salah menyalin, namanya manusia dengan beban kerja itu. Atau bisa jadi memang ada yang sengaja. Nah, kemudian formulir berupa folio itu di-scan dan diunggah, dilaporkan kepada data center KPU. KPU juga melakukan verifikasi apakah hitungannya sudah benar atau tidak. Kalau ada tujuan-tujuan misalnya hitungannya nggak benar kok dipublikasi, memang kita publikasikan apa adanya, senyatanya. Kalau memang salah supaya publik juga tahu bahwa ada hitungan yang salah. Tapi jangan lupa, yang salah-salah diketahui oleh KPU pusat dan kemudian kita kirimkan kembali ke KPU kabupaten kota di mana C1 dari TPS itu berasal untuk dilakukan koreksi. Koreksinya apa? Pada waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti berita acara berupa D atau DA di kecamatan itu juga diunggah di situ. Prinsipnya begitu. Nah, untuk pilkada kemarin kita menggunakan Sirekap, itu kurang lebihnya begini. Di handphone diinstal aplikasi Sirekap, sistem informasi rekapitulasi, dan di dalamnya ada fungsi foto. Jadi ketika mengcapture foto itu bukan menggunakan aplikasi foto yang sudah embedded di dalam handphone ya, tetapi itu ada di dalam Sirekap. Begitu di foto, kalau ada sinyal kemudian segera dikirim ke server atau data centernya KPU. Kalau belum ada sinyal, digeser ke tempat yang ada sinyal. Pengalaman kemarin Pilkada 2020 dari tempat yang nol sinyal katakanlah ya, menuju yang ada sinyal yang durasinya katakanlah paling rendah itu 8 jam. Kalau yang paling lama sekitar 15 jam. Dan alhamdulillah pengalaman 2020 kemarin Sirekap bekerja dengan baik. Makanya itu segera kita bahas peraturan KPU tentang pemungutan penghitungan suara, dan itu dijadikan dasar untuk membangun Sirekap yang akan kita gunakan sebagai metode atau alat bantu hitung suara dan publikasi. Tapi sekali lagi itu hanya untuk membantu KPU dan membantu publik untuk segera mengetahui hasil, ya. Tidak dijadikan dasar untuk penentuan secara resmi, karena penentuan resmi kan menurut undang-undang secara manual. Itu satu hal. Yang kedua, di TPS hasil penghitungan suara kan dilakukan secara terbuka. Siapapun boleh menyaksikan, siapapun boleh nonton, siapapun boleh merekam lewat video, foto, dan segala macam. Dan kemudian ada saksi dari peserta pemilu, ada panwas di setiap TPS, ada pemantau. Jadi dilakukan secara terbuka. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan misalkan ada manipulasi, itu pasti diketahui banyak orang. Nah, demikian juga kami melakukan upaya untuk komplain. Jadi kalau misalkan rekapitulasi di tingkat kabupaten, ada yang komplain, itu kemudian metode koreksinya menurut Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 adalah memeriksa satu tingkat di bawahnya. Tetapi KPU tidak sekedar melakukan itu. Kalau masih ada orang yang komplain atau menganggap problem hasil penghitungan di TPS, pengalaman 2019 kemarin kita perintahkan buka kotak suara di TPS yang dimaksud supaya sama-sama clear di bagian awal. Demikian juga KPU membuat kebijakan melarang KPU kabupaten kota, KPU provinsi ketika rekapitulasi ada komplain ya, keberatan, kemudian mengatakan kalau Anda tidak puas bawa ke MK, kami larang. Karena apa? Ini masih ruang lingkup kerjanya KPU, masih tanggung jawab KPU. Jadi nggak boleh buang-buang bola ke lembaga lain kalau masih dalam ruang lingkup kewenangannya KPU. Dan kebijakan semacam ini juga tetap akan kami teruskan, kami modifikasi supaya makin baik untuk keperluan pemilu 2024 dan pilkada 2024.